Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1448 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan ini. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10 di bawah perikop pemberontakan Miriam dan Harun. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Miriam, saudara Musa, melawan otoritas yang di atas dia. Kita tahu bahwa Musa, Harun, dan Miriam adalah saudara kandung, saudara kakak beradik yang dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga melayani bangsa Israel. Harun dan Miriam secara garis komando ada di bawah Musa. Mereka memang nabi dan nabia, tetapi leader mereka, pemimpin mereka adalah Nabi Musa. Kira-kira tugasnya seperti ini. Musa mendapat pesan dari Tuhan, dan Musa menyampaikan kepada Harun dan Miriam. Harun dan Miriam mengeksekusi perintah Tuhan itu, yang mereka dengar dari Musa. Amin. Nah, Miriam mau melangkahi norma itu. Makanya Miriam berkata di ayat 2, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Miriam mau mengatakan, masa sih Tuhan hanya berbicara kepada Musa? Kan kita juga hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya melihat ada ambisi, ada iri hati, ada kesombongan, ada keras hati dari Miriam kepada Musa. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di gereja, ada nggak orang seperti ini? Yang memiliki ambisi seperti Miriam? Pertanyaan saya, ada nggak orang seperti itu?
Oh, ada Pak Pendeta. Banyak yang ambisi untuk mendapatkan kedudukan di gereja, sehingga di gereja pun jemaat satu dengan yang lain saling menjatuhkan majelis, satu dengan yang lain menjatuhkan hamba Tuhan yang ada, agar majelis atau hamba Tuhan itu diganti oleh dia. Memakai banyak cara, sampai cara-cara dunia dipakai demi ambisinya. Kalau saudara mau menjatuhkan majelis, menjatuhkan hamba Tuhan dengan cara fitnah, gosip, hoax, dan lain-lain, saudara jahat di mata Tuhan. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Miriam dan Harun sedang mengatai Musa. Ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 2, di bagian kalimat terakhir di ayat 2. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara, apa yang menjadi perkataan saudara untuk memfitnah, menggosip, menceritakan cerita-cerita hoax untuk menjatuhkan hamba Tuhan, Tuhan dengar. Saudara lihat akibat apa yang dikatakan oleh Miriam mengakibatkan dia kena murka Tuhan. Nah, kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip, hoax untuk menjatuhkan hamba Tuhan, cepat atau lambat saudara akan mengalami sama seperti yang dialami oleh Miriam ini. Akan kena murka. Bertobat. Kalau saudara mau mengejar karir, sehingga saudara mau menjatuhkan pemimpin rohani saudara, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bertobat, murka Tuhan akan kena kepada saudara. Kalau saudara mau menjadi pemimpin, biarkan proses Tuhan yang memproses saudara, sampai saudara menjadi pemimpin, bukan dengan cara kudeta, sama seperti yang mau dilakukan Miriam kepada Musa. Apa yang dilakukan Miriam ini kan jahat di mata Tuhan, makanya dia kena murka karena dia mau menjatuhkan pemimpinnya, yang tidak lain adalah saudara kandungnya sendiri. Lihat apa yang terjadi dengan Miriam. Tuhan mengutuk Miriam sehingga Miriam menderita penyakit kusta. Penyakit yang najis atau kotor bagi umat Tuhan. Sehingga orang yang menderita penyakit kusta ini harus dikucilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ada niat sekecil apapun untuk melawan otoritas di atas kita. Saudara jemaat, jangan melawan majelis saudara, jangan melawan pendeta saudara, jangan melawan ketua sinode saudara. Ada hierarki yang harus kita hormati dan hargai. Jangan memberontak dengan cara melawan dan mau merebut kuasa mereka dengan cara-cara yang tidak terpuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang tugas Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi Miriam. Ini ibarat pendeta-pendeta, pemimpinnya itu ketua sinode dan anggotanya pendeta-pendeta. Ketua sinode itu kan pendeta, tetapi tugasnya berbeda dengan pendeta biasa. Sama seperti jemaat, majelis, pendeta. Pendeta juga termasuk jemaat, tetapi tugasnya berbeda dengan jemaat dan majelis. Begitu juga dengan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Miriam. Ada perbedaan tugas di sana. Makanya saudara, ketika Tuhan memanggil Musa di Gunung Sinai, yang hanya boleh naik di gunung itu hanya Nabi Musa sendiri. Yang mendengarkan firman Tuhan secara langsung, ya Nabi Musa. Nabi yang lain seperti Nabi Harun, Miriam, mereka tunggu di bawah kaki gunung, tunggu Musa turun. Betul? Lihat ayat 6 sampai ayat 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa peranan Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Miriam itu beda jauh. Kalau Tuhan berfirman kepada Harun dan Nabi yang lain itu melalui visi, melalui penglihatan, melalui mimpi.
Berbeda dengan Nabi Musa yang adalah sahabatnya Tuhan. Nabi Musa spesial di mata Tuhan. Karena Tuhan berfirman kepada Musa berhadap-hadapan. Dengan terus terang, tidak dengan perumpamaan, tidak dengan teka-teki yang sulit ditebak. Tetapi secara terang benderang. Amin. Makanya ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, Musa menghadap Tuhan dan bernegosiasi dengan Tuhan sehingga murka Tuhan reda seketika. Karena kedekatannya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara jemaat tunduklah kepada otoritas di atas saudara yaitu majelis. Kalau saudara majelis, tunduklah kepada otoritas di atas saudara yaitu pendeta saudara. Kalau saudara pendeta, tunduklah kepada otoritas di atas saudara yaitu sinode. Ya, pemimpinnya ketua sinode. Tunduk kepada otoritas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita harus tunduk kepada otoritas, kepada pemimpin yang di atas kita. Karena mereka lah yang bertanggung jawab atas kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini saya melihat ada pembelajaran Tuhan yang luar biasa di sana. Tentang karakter seorang Nabi Musa. Karakter yang wajib, yang harus dimiliki oleh semua hamba-hamba Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Haleluya. Perhatikan, adapun Musa seorang yang paling rendah hati di dunia. Versi Alkitab firman Allah yang hidup. Lembut hatinya itu artinya rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang pemimpin Kristen harus rendah hati. Ibarat keset kaki, walaupun diinjak-injak tetap welcome. Amin. Kalau kita emosi, marah, dendam itu karena kita masih hidup dalam daging. Kalau hidup dalam Tuhan, Dia akan menyalibkan keinginan daging itu, manusia lamanya. Sehingga dia memiliki karakter yang lemah lembut atau rendah hati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya terheran-heran. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya tidak disebut waktu acara ketika kata-kata sambutan, saudara. Wah, karena namanya tidak disebutkan di sana, marah-marah ke panitia, saudara. Kenapa nama saya tidak disebut? Ada juga yang hanya salah dalam penyebutan gelar, saudara, bisa emosi, saudara. Padahal hamba Tuhan. Pertanyaan saya, di mana hati hambamu? Kalau saudara hanya mencari penghormatan, pelayanan itu bukan tempatmu. Karena seorang yang mau besar, dia harus memiliki hati pelayan, hati yang melayani, hati hamba. Nah, kalau saudara mencari penghormatan, itu berarti saudara bukan hamba Tuhan, tetapi bos. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar rendah hati. Ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak dihormati, ketika kita tidak dianggap, Tuhan sedang mengajar kita belajar rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari karakter Musa. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Dia ini kan mau digulingkan, dikudeta oleh saudaranya sendiri, yaitu Miriam. Tetapi dia nggak marah, dia tidak tersinggung kepada kakaknya, dia nggak sakit hati, dia nggak mengutuk kakaknya. Padahal dia punya kuasa itu. Dia bisa berkata apa saja. Musa katakan dia jadi kodok sudah bisa terjadi. Tapi lihat Musa tidak melakukan itu. Musa malahan minta berdoa kepada Tuhan di ayat 13 supaya Tuhan menyembuhkan kakaknya, yaitu Miriam. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa adalah pribadi yang memiliki karakter yang patut diteladani oleh semua hamba-hamba Tuhan. Apa itu? Rendah hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan seharusnya kita itu memiliki karakter ini. Karakter seperti Kristus yang rendah hati. Jangan baru diberi kepercayaan untuk memimpin, baru menjadi ketua ini sudah songong luar biasa, saudara. Jangan, tetap rendah hati. Pak, Bu, Bro, Ses, kita ini hamba, bukan bos. Jadi tetaplah hidup rendah hati.
Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah cinta, sudah mengasihi saudara, oh haleluya. Apa yang saudara mau, apa yang saudara inginkan, Tuhan pasti beri. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita juga belajar. Lakukan saja apa yang sudah menjadi bagian kita. Apa yang sudah menjadi tugas kita. Lakukan itu dengan segenap hati. Jangan iri, jangan tergiur dengan menjadi pemimpin. Saudara jangan. Sehingga saudara mau merampas dengan cara-cara yang tidak benar, saudara. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan mau saudara melewati semua proses untuk menjadi pemimpin. Bukan menjadi pemimpin karena kudeta. Apalagi terjadi di gereja. Itu bahaya, saudara. Saudara jangan iri dan mau mengambil jabatan atau posisi orang dengan cara ilegal. Jangan. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara lihat Miriam. Dia mau mensabotase kepemimpinan Musa dengan cara mengkudeta. Dia merasa dia juga bisa seperti Musa. Ada berapa banyak orang seperti Miriam yang merasa saya bisa kok seperti Pak Pendeta. Saya bisa kok buat begini di pelayanan seperti Pak Pendeta dan seterusnya. Akhirnya melakukan sabotase dalam pelayanan. Mempengaruhi jemaat dan menyatakan diri bahwa dia juga bisa seperti pendeta. Sehingga di jemaat ada matahari kembar, saudara. Ada dualisme kepemimpinan yang menyebabkan jemaat terpecah belah. Pertanyaan saya sederhana. Apakah dengan keadaan jemaat yang terpecah belah, Tuhan akan memberkati pelayanan saudara? Tentu tidak, saudara. Betul? Tuhan tidak akan memberkati pelayanan saudara dari hasil kudeta, dari hasil sabotase satu dengan yang lain. Tuhan tidak akan memberkati, saudara. Saudara lihat gereja-gereja yang melakukan seperti itu. Waktu yang membuktikan. Gereja yang lahir karena kudeta terkubur, habis. Saudara yang dikasih Tuhan, lakukan pelayanan apa yang sudah menjadi tugas kita. Lakukan itu dengan segenap hati. Amin. Lihat Miriam. Dia mau mempengaruhi Israel dengan berkata, saya bisa seperti Musa, saya bisa berkhotbah, saya bisa memimpin dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, bukan Miriam yang memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi Musa. Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini untuk belajar menghargai dan menghormati pemimpin kita. Otoritas di atas kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini juga mau ajarkan kepada kita dari Harun dan Miriam. Lakukan saja apa yang menjadi tugas kita. Tanpa membantah, tanpa mengeluh. Tanpa menginginkan posisi yang lebih tinggi. Lakukan saja apa yang menjadi tugas kita. Kerjakan dengan sukacita apa yang sudah menjadi bagian kita. Lakukan dengan sukacita. Pasti Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Belajar tunduk kepada otoritas. Kepada pemimpin yang di atas kita. Amin. Haleluya. Yang kedua. Kita belajar tetaplah rendah hati. Yang ketiga kita belajar, lakukan dengan sukacita apa yang menjadi tugas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Yang menegur kami, supaya kami belajar menghormati, belajar menghargai, belajar tunduk kepada pemimpin yang di atas kami. Dari firman Tuhan ini kami diajarkan untuk tetap hidup rendah hati. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami untuk melakukan segala tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan sukacita. Urusan promosi, urusan Tuhan. Sehingga tidak ada ambisi bagi kami untuk merampas kedudukan orang dengan cara-cara ilegal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada.
sehingga mereka jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tunduk kepada otoritas, tetap rendah hati dan melakukan dengan segala sesuatu dengan sukacita. Hamba berdoa Tuhan berkati semua pendengar, baik hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan melawat seluruh masyarakat Indonesia, sehingga yang terjadi atas negeri kami adalah hujan pertobatan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, Tuhan berkati. Baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati. Melakukan kehendak Tuhan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan. Tuhan berkati. Sehingga dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara juga bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga dari Infinity Ministry di call center 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.